Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang sangat sulit. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sangat cerdik. Aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu. Aku punya seekor keledai yang sangat bandel. Jika kau bisa membuat keledai ini duduk di atas karpet istana, aku akan memberimu hadiah besar. Namun jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baiklah Baginda, beri saya waktu 1 hari untuk memikirkan caranya." Raja setuju dan Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Sepanjang malam, Abu Nawas memikirkan berbagai cara untuk membuat keledai tersebut duduk di atas karpet. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sekantong makanan keledai. Di hadapan raja, Abu Nawas mulai merayu keledai dengan makanan tersebut. Namun keledai itu tetap tidak mau duduk. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mengambil sebuah jarum dari kantongnya dan dengan cepat menusukkannya ke bokong keledai. Keledai itu terkejut dan segera duduk di atas karpet untuk menghindari rasa sakit. Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan cara yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Aku akan memberimu hadiah besar seperti yang telah kujanjikan." Abu Nawas menerima hadiahnya dengan penuh rasa syukur. Tetapi Raja Harun al-Rashid belum selesai. Ia punya tantangan lain untuk Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tantangan lain untukmu. Kali ini, aku ingin kau membuat keledai ini bisa membaca buku. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi." Abu Nawas terkejut mendengar tantangan ini. Membuat keledai duduk mungkin mudah, tetapi membuatnya membaca buku, itu tampaknya mustahil. Namun Abu Nawas tidak menyerah begitu saja. Ia meminta waktu 1 minggu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Selama seminggu itu, Abu Nawas berusaha keras mencari cara agar keledai tersebut bisa membaca buku. Akhirnya, ia menemukan ide yang cerdik. Abu Nawas membawa keledai tersebut ke rumahnya dan mulai melatihnya dengan cara yang unik. Ia menempelkan makanan keledai di setiap halaman buku. Setiap kali keledai membalik halaman, ia menemukan makanan di sana. Setelah 1 minggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keledai dan buku. Di hadapan raja, Abu Nawas membuka buku tersebut dan keledai mulai membalik halaman satu persatu mencari makanan. Raja terkesan melihat keledai tersebut membaca buku. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Keledai ini tampak seperti sedang membaca buku. Aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya, tetapi aku sangat terkesan. Kau pantas mendapatkan hadiah besar ini." Abu Nawas menerima hadiahnya dengan penuh rasa syukur. Namun, Raja Harun al-Rashid masih punya satu tantangan terakhir untuk Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, tantangan terakhir ini adalah yang paling sulit. Aku ingin kau membuat keledai ini bisa berbicara. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang paling besar. Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas terkejut mendengar tantangan ini. Membuat keledai duduk dan membaca buku mungkin bisa dilakukan dengan trik, tetapi membuatnya berbicara, itu tampaknya mustahil. Namun Abu Nawas tidak menyerah begitu saja. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Selama sebulan itu, Abu Nawas berusaha keras mencari cara agar keledai tersebut bisa berbicara. Akhirnya ia menemukan ide yang sangat cerdik. Abu Nawas menghabiskan waktu berhari-hari berlatih dengan keledai tersebut. Ia mulai dengan membuat suara-suara aneh di dekat keledai dan mengajarkan keledai untuk meniru suara-suara tersebut. Setelah 1 bulan, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keledai. Di hadapan raja, Abu Nawas mulai berbicara dengan keledai tersebut. Keledai mulai meniru beberapa suara yang telah diajarkan oleh Abu Nawas. Meskipun tidak benar-benar berbicara, keledai tersebut membuat suara-suara yang mirip dengan kata-kata manusia. Raja terkesan dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, meskipun keledai ini tidak benar-benar berbicara, aku sangat terkesan dengan usahamu.
Di lain waktu, Abu Nawas kembali diuji oleh Raja Harun al-Rashid dengan cara yang lebih sulit. Kali ini, Raja ingin melihat bagaimana Abu Nawas bisa menangani situasi di mana ia dituduh mencuri kambing. Suatu hari, seorang petani datang ke istana dan mengadu kepada Raja bahwa kambingnya telah dicuri. Petani itu menuduh Abu Nawas sebagai pencurinya. Raja Harun al-Rashid yang tahu bahwa Abu Nawas tidak mungkin mencuri, memutuskan untuk menjadikan ini sebagai ujian bagi kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja, petani ini menuduhmu mencuri kambingnya. Apa yang kau katakan tentang ini? Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, Baginda, saya tidak mencuri kambing tersebut, namun saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Abu Nawas kemudian meminta Raja untuk memberikan waktu 1 hari untuk menemukan bukti bahwa ia tidak mencuri kambing tersebut. Raja setuju, dan Abu Nawas pun pergi. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebatang kayu panjang. Ia berkata kepada Raja, Baginda, saya telah menemukan cara untuk membuktikan bahwa saya tidak mencuri kambing itu. Semua orang yang ada di sini harus memegang kayu ini. Orang yang benar-benar mencuri kambing akan membuat kayu ini memendek sepanjang 1 jengkal. Semua orang di istana termasuk petani itu memegang kayu tersebut. Abu Nawas kemudian meminta semua orang untuk melepaskan pegangan mereka satu persatu. Ketika tiba giliran petani tersebut, kayu itu tampak sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Abu Nawas berkata, Baginda, lihatlah, petani ini takut kayu ini akan memendek, sehingga ia memegangnya terlalu erat dan membuat kayu ini tampak lebih pendek. Raja Harun al-Rashid tertawa dan berkata, Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kecerdikanmu. Abu Nawas pun dibebaskan dari tuduhan, dan petani yang sebenarnya mencuri kambing dihukum. Semua orang di istana pun terhibur dan semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas.